Halo Iver, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi nih sama aku, Yukundes. Pada video kali ini aku mau ngasih tahu judul anime isekai apa aja yang akan muncul di tahun 2024 ini. Disclaimer dulu ya Wiver, anime yang udah aku masukin di video sebelumnya gak akan aku masukin lagi ya Wiver. Dan dikarenakan ada sekitar 24 judul anime, maka kemungkinan akan kubagi menjadi 2 part ya Wiver. Oke, semoga kalian suka ya. Ini dia listnya. Ikimasho. 1. Kekkon Yubiwa Monogatari. Anime ini berkisah tentang seorang remaja bernama Haruto Sato, seorang siswa SMA biasa yang naksir pada teman masa kecilnya, Hime. Ketika Sato akan mengungkapkan cintanya, Hime tiba-tiba pindah ke tempat yang jauh. Lalu Sato pun mengejar Hime hingga dirinya berada di dunia yang benar-benar berbeda. Dan ternyata Hime adalah salah satu dari 5 putri cincin atau Yubiwa no Himegimi di dunia lain. Hime yang bertemu dengan Sato tiba-tiba memintanya untuk menikahinya dan mengemban tugas berat sebagai pahlawan Raja Cincin untuk melindungi dunia dari ancaman besar. Tak hanya itu, ia juga harus mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari cincin itu dengan menikahi 4 putri lainnya. Anime isekai ini akan banyak dengan fanservice-nya. Jadi buat teman-teman yang belum cukup dewasa, sangat disarankan untuk tidak menonton anime ini dan pilihlah tontonan sesuai dengan umur kalian. 2. Seijaku Timer wa Gomi Hiroi no Tabi wo Hajime Mashita. Anime ini akan berkisah tentang Ivy, seorang gadis desa dengan keluarga biasa. Namun semua itu berubah ketika dia berumur 5 tahun dan ketika dia dibawa ke sebuah gereja untuk dinilai keterampilannya. Lalu didapatkan keterampilan Ivy adalah Tamer yang dapat menjinakkan monster. Namun peringkat yang ia dapatkan adalah yang paling rendah, yaitu 0 bintang. Ivy yang seorang gadis berumur 5 tahun itu pun diusir dari desa dan kemudian dia tinggal di hutan. Lalu mengalami banyak sekali kesulitan, mulai dari orang-orang desa yang berusaha menyingkirkannya hingga banyaknya binatang buas yang tinggal di hutan dan sebagainya. Akhirnya Ivy memutuskan untuk berpetualang jauh dari desa ia berasal. Saat dia sedang berpetualang sambil memungut sampah di tempat pembuangan sampah, Ivy berteman dengan slime langka yang lemah dan monster ganas Adandara. Dengan modal ingatan kehidupan sebelumnya dan kekuatan khusus dari monster yang sudah ia jinakkan, Ivy mengatasi berbagai macam kesulitan. Anime ini bukan anime santai ya Wiver, dikarenakan konflik untuk anak-anaknya terlalu berat, tapi masih cocok untuk ditunggu dan ditonton. 3. Sasaki Topi-chan. Anime isekai ini akan bercerita tentang Sasaki, seorang pria kantoran parubaya yang membeli burung gelatik di toko peliharaan hewan. Namun ternyata burung itu adalah seorang petapa hebat dari dunia lain. Dan akhirnya Sasaki diberi kekuatan lalu ditransfer ke dunia lain oleh burung peliharaannya yang lucu. Pada saat ia ingin ditransfer, ia membawa barang-barang modern ke dunia lain dan mulai berbisnis di sana. Dengan kekuatan barunya, Sasaki sebenarnya hanya ingin hidup santai, tetapi setelah bertemu berbagai karakter penuh warna, sepertinya keinginannya sulit tercapai. Mulai dari pertempuran, gadis penyihir, gadis SMP, gadis SMK, bangsawan, pangeran, tante loli, dan lain-lain akan hadir menghiasi anime isekai komedi yang satu ini. Ini adalah anime komedi isekai yang memasukkan semua tema. 4. Konosubarashi Sekai ni Shukufuku wo Season 3. Pada musim ketiganya ini, anime Konosuba kemungkinan akan mengadaptasi light novel dari volume 6. Mengingat setiap musimnya mengadaptasi 2 volume, dan besar kemungkinan season ketiganya akan mengadaptasi volume 6 dan 7. Sedangkan terdapat 2 OVA yang secara teknis tidak terlalu berkaitan dengan kisah utama, dan diperkirakan OVA tersebut bakal lebih dulu datang untuk memberikan hiburan kepada mereka yang haus akan konten Konosuba. Buat kalian yang belum nonton anime ini, Konosuba itu mengisahkan seorang remaja bernama Kazuma Sato yang bereinkarnasi setelah celaka menyelamatkan seorang gadis muda. Namun ia tidak dibekali dengan kekuatan yang luar biasa seperti isekai lainnya. Kazuma justru lahir sebagai seorang petualang yang relatif biasa-biasa saja. Kemudian ia menggunakan kecerdasannya dan keberuntungannya untuk menyelesaikan tujuan utamanya, yakni mengalahkan Raja Iblis. Selain itu, Kazuma
Kazuma juga memiliki anggota party yang sangat lucu, tetapi tidak berguna karena kepribadian mereka yang aneh. Di dalam partinya ada Aqua, dewi air yang hobinya mabuk dan berpesta. Ada Megumin, seorang penyihir yang hanya bisa satu mantra. Dan yang terakhir Darkness, seorang kesatria yang menghabiskan semua statistiknya untuk strength agar bisa menerima lebih banyak pukulan. Jika kalian cari anime yang penuh dengan komedi, ini sangat aku rekomendasikan ya Weaver. 5. Tensei Star Slime Dataken Season 3 melanjutkan cerita slime OP bernama Rimuru yang sedang membangun negaranya. Pada season 3 ini, Rimuru akan direpotkan dengan Hinata Sakaguchi, seorang dari bumi yang ditransfer ke dunia lain yang bergabung ke Orde Suci, yang mana Orde Suci memiliki prinsip bahwa monster adalah sesuatu yang jahat dan harus dimusnahkan. Dikarenakan prinsip itu, Hinata akhirnya berkonflik dengan Rimuru. Namun bukan hanya itu saja, konflik yang terjadi akan menjadi lebih kompleks dan membuat kedua belah pihak harus bertikai. Buat kalian yang gak sabar untuk menunggu keseruan dari anime ini, kalian bisa baca light novelnya dari volume 7 atau manganya dari chapter 87. 6. Mushoku Tensei Season 2 Part 2. Akhirnya part 2 dari Mushoku Tensei Season 2 akan rilis di tahun ini. Pada part kali ini akan diceritakan keseharian Rudeus dan Sylvie yang sudah menjadi pasangan dan akan menjadi suami istri. Pada part kali ini akan diceritakan keseharian Rudeus dan Sylvie yang sudah menjadi pasangan dan akan menjadi suami istri. Namun ketika Rudeus sedang menikmati masa sekolahnya dan rumah tangganya, dia mendapatkan kabar dari Paul, ayahnya, mengenai ibunya yang diteleportasi di sebuah dungeon yang dijaga oleh seekor monster yang kuat. Paul dan partinya yang mengira bahwa mereka tidak cukup kuat akhirnya meminta bantuan kepada Rudeus. Dan kira-kira bagaimana ya kelanjutannya? Mari kita tunggu. 7. Tensei Kizoku Kantei Skill de Nariagaru. Anime yang diadaptasi dari light novel ini berkisah tentang seorang pekerja biasa yang terlahir kembali menjadi Ars Loven ke dunia fantasi di mana senjata utamanya adalah pedang dan sihir. Ars sendiri adalah seorang putra bangsawan pedesaan. Walaupun dia seorang bangsawan, dia tidak memiliki bakat menggunakan pedang maupun sihir. Namun saat dia sadar, dia memiliki satu kemampuan, yaitu kemampuan untuk menganalisis statistik dari orang lain. Dengan menggunakan kemampuannya ini, Ars dapat menentukan kekuatan seseorang saat ini, seberapa besar potensi yang dimilikinya, dan di mana bakatnya berada. Keterampilan ini sangat berguna dalam situasi negara saat ini, di mana pemerintahannya yang korup, pemberontakan lebih sering terjadi, dan para bangsawan yang semakin memperkuat benteng mereka sebagai persiapan menghadapi perang habis-habisan. Mengingat hal tersebut, Ars menyadari ia pun harus bersiap untuk mengumpulkan orang-orang berbakat. Anime ini juga ada manganya loh Weaver, dan sudah mencapai 100 chapter lebih. 8. Remaster. Anime yang diadaptasi dari light novel ini berkisah tentang Tomokui Kanata yang tiba-tiba terlahir ke dunia lain setelah mengalami kematian yang tidak menguntungkan, lalu menjadi monster yang lemah yaitu Goblin, dan diberi nama dengan Goburo. Goburo yang baru lahir dengan membawa ingatan di kehidupan sebelumnya bertekad untuk menjadi lebih kuat agar tidak mengalami kematian yang buruk seperti sebelumnya. Goburo yang terlahir kembali menyadari kemampuannya, yang ketika dia memakan suatu makhluk, maka salah satu atau beberapa kemampuan yang dimiliki oleh makhluk itu pun akan diterima oleh Goburo. Hal ini dimanfaatkan oleh Goburo untuk meningkatkan kemampuannya, lalu berevolusi dan membentuk pasukannya, lalu mengajari mereka tentang kekuatan spesial yang dimiliki oleh mereka. Buat kalian yang suka anime Zero to Hero tapi sudah ada cheat dari awal, maka ini adalah anime yang cocok buat kalian. 9. Jojo Senki Season 2. Akhirnya anime bocil kematian ini bakal lanjut lagi nih Weaver. Anime ini akan bercerita tentang Tanya Degurechav, seorang perwira militer yang mampu menggunakan sihir sejak kecil dan sudah mendaftar militer sejak saat itu juga. Pada musim keduanya ini kemungkinan akan melanjutkan cerita dari movie-nya, yang mana anak dari musuh yang sudah ia kalahkan akan membalaskan dendamnya kepada Tanya. Secara pribadi aku sangat merekomendasikan anime ini untuk kalian karena ceritanya bagus, lalu dipadukan dengan sihir dan militer, membuatnya menjadi anime yang kelanjutannya selalu ditunggu. 10. Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Season 3.
Re:Zero akhirnya mendapatkan season ketiganya nih. Hal ini dikarenakan season-season sebelumnya yang mendapatkan sukses besar di hati para penonton dan penggemar Re:Zero khususnya. Anime ini akan melanjutkan petualangan Subaru yang seorang hikikomori yang terlempar ke dunia lain lalu diselamatkan oleh seorang half-elf Emilia. Subaru yang mendapatkan kemampuan reset ke checkpoint tertentu setiap kali ia mati harus mendapati dirinya dipaksa untuk mati atau bunuh diri jika keadaannya serius agar bisa kembali ke checkpoint tertentu. Menurutku, daya jual utama dari Re:Zero ini adalah great story with a good pace, good character development, despair everywhere, and a lot of mysteries and haul. Jadi mari lanjutkan keputusasaanmu Subaru agar kami dapat tontonan. 11. Seirei Gensoki Season 2. Buat yang nggak tahu, Seirei Gensoki ini bercerita tentang seorang remaja bernama Haruto Amakawa. Dia adalah seorang pemuda yang meninggal sebelum bertemu kembali dengan teman masa kecilnya. Namun dia terlahir kembali dalam tubuh seorang anak laki-laki bernama Ryo di dunia fantasi dan memutuskan untuk melakukan yang terbaik di dunia lain. Haruto dan Ryo menggabungkan kepribadian dan ingatan mereka menjadi satu orang dalam prosesnya. Ryo mendapatkan kekuatan baru dan spesial saat dia menerima ingatan Haruto yang membantunya menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Dalam petualangannya di dunia lain, Ryo terlibat dalam penculikan dua putri kerajaan Beltrum dan pada kali ini kisah petualangan Ryo berlanjut di season keduanya. Buat kalian yang suka dengan anime isekai harem dan MC yang OP, maka ini adalah pilihan yang cocok. 12. Arifureta Sougyo de Sekai Saikyo Season 3. Anime Arifureta ini diadaptasi dari light novel dengan judul yang sama dan diketahui juga light novelnya telah selesai. Lalu didapati bahwa volume terakhirnya dirilis pada tanggal 25 September 2022 dengan total ada 13 volume yang mana animenya akan meliputi cerita hingga volume 6. Jadi adaptasi musim 3 Arifureta akan mencakup sisa cerita dari volume 7 hingga volume 9 dan kemungkinan volume 10 hingga 13 akan dibahas dalam sequel selanjutnya. Season 3 ini mengikuti light novel volume 7 dengan rombongan Hajime yang memasuki bagian penjara bawah tanah yang baru. Pada season mendatang ceritanya akan membawa kita ke Haltina Labirin seperti yang terlihat pada teaser Vivi yang sudah diupload. Oke Weaver, itu dia part 1 dari anime isekai yang akan muncul pada tahun 2024. Kalau ada yang kurang, kalian tambahkan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe ya Weaver. Ja, mata nih.